Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tiada kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Murdiati SPD selaku Kepala SDN Candi 01 Semarang yang hingga detik ini masih mendukung terlaksananya kegiatan Ramadan ini. Yang kedua, kepada Bapak Ibu wali siswa-siswi SDN Candi 01 Semarang yang masih tetap setia menemani belajar dari rumah anak-anak. Yang ketiga juga tak lupa Pak Guru sampaikan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SDN Candi 01 Semarang yang tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baiklah, pada hari ini Pak Ahmad ingin menyampaikan sedikit tentang wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Seperti yang sudah diceritakan oleh para ustadz dan ustadzah di pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, dan wahyu ini diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Marilah kita mencoba menelaah satu persatu. Ayat ini, wahyu ini diawali dengan kata-kata Iqra, yang artinya apa? Artinya bacalah. Iqra adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perintah untuk membaca. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, kenapa Allah memberikan perintah pertama kali kepada manusia untuk membaca? Kenapa perintahnya bukan untuk sholat? Kenapa perintahnya bukan untuk puasa? Kenapa perintahnya bukan untuk hal-hal yang lain? Karena membaca adalah suatu hal yang sangat penting. Pak Guru ulangi, sangat penting. Terutama bagi kita, bagi anak-anak juga yang masih dalam proses pembelajaran. Iqra, Allah memerintahkan kita untuk membaca. Apa yang harus kita baca? Yang pertama, Al-Quran. Ya, sebagai seorang muslim kita wajib membaca Al-Quran. Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Maka kita sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia berbahasa yang beda, maka kita harus belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita baca? Yang harus kita baca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu anak-anak bisa tertulis, juga bisa tidak tertulis.
Yang tertulis jelas bisa kita lihat dalam Al-Quran, yang tidak tertulis bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seumpama pagi hari kita mendengar suara burung berkicau, cuit, 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 cuit. Subhanallah, itu adalah ayat Allah. Kok bisa, Pak? Coba kita perhatikan. Burung sekecil itu bisa mengeluarkan suara yang merdu dan bisa terdengar dari kejauhan. Burung sekecil itu setiap pagi keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari mencari makanan. Dan pasti mendapatkan makanan. Walaupun burung itu tidak memiliki pekerjaan, namun Allah sudah memberikan rizki mereka masing-masing. Itu contoh bahwa burung saja merupakan ayat dari Allah. Selanjutnya matahari. Kita melihat matahari terbit dari sebelah timur. Terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu juga merupakan ayat Allah. Betapa Allah itu bisa menggerakkan bumi sedemikian rupa sehingga ketika pagi, ya, matahari itu terbit dari timur, kemudian sore hari tenggelam di barat. Begitu seterusnya setiap hari selama beratus-ratus tahun hingga nanti di hari kiamat. Allah bisa mengatur bagaimana matahari ini ketika naik dan tenggelam itu waktunya selalu tepat. Tidak pernah matahari terbit itu jam 12 tengah malam. Sudah diatur oleh Allah. Dan Allah juga bisa mengatur matahari ini tidak akan bertabrakan dengan bulan. Coba kita bayangkan, apabila matahari keluarnya itu berbarengan dengan bulan dan di jalur yang sama dan nanti akan bertabrakan. Na'udzubillah. Itu juga ayat Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, kewajiban pertama adalah iqra, kita diperintah oleh Allah untuk membaca. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang cerdas. Karena yang membedakan manusia dari makhluk Allah yang lain adalah akal. Akal kita bisa memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Memberikan kita kemampuan untuk menerjemahkan segala sesuatu. Memberi kita kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Maka bagaimana kita gunakan akal kita? Salah satu caranya dengan banyak membaca. Ya, maka dengan harapan dengan banyak membaca ini akan meningkatkan pengetahuan. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu juga penting. Dua hal yang penting ilmu itu dalam kehidupan. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu pengetahuan. Pak, boleh enggak Pak hanya belajar ilmu agama? Oh jangan. Hanya belajar ilmu pengetahuan? Oh jangan. Dua hal ini harus seimbang. Karena apa? Ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Karena apabila hanya satu yang kita miliki, itu tidak sempurna. Banyak ulama mengatakan, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan itu seperti orang yang lumpuh. Dia bisa melihat, dia pintar melakukan segala sesuatu, tapi lumpuh. Dan sebaliknya, apabila seseorang ini hanya punya ilmu pengetahuan, tapi dia tidak memiliki ilmu agama, dia seperti orang yang buta. Dia akan melakukan segala sesuatu seperti orang buta. Dia akan sering salah arah. Maka dua hal itu tadi, ilmu agama dan ilmu pengetahuan haruslah seimbang. Maka sekali lagi anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, ilmu pengetahuan sangatlah penting. Membaca sangatlah penting. Maka itulah yang menjadi perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada kita umatnya. Seorang muslim yang baik pasti suka membaca.
Seorang muslim yang baik dan suka membaca pasti akan cerdas. Setiap muslim yang baik dan suka membaca dan cerdas, pasti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah lebih dari orang-orang yang lain. Maka sekali lagi, marilah kita mengingat kembali apa yang Allah perintahkan pertama kali kepada umat muslim, membaca. Iqra. Maka anak-anakku, sebagai pengingat untuk Pak Guru pribadi dan untuk anak-anakku secara umum, mari kita sebagai seorang muslim, kita gemar membaca. Marilah kita gemar menuntut ilmu. Karena apabila kita gemar membaca dan kita gemar menuntut ilmu, maka kecerdasan kita akan membawa kita kepada kehidupan dan masa depan yang lebih baik, dan nanti akan mengantarkan kita kepada rahmat yang telah dijanjikan Allah bagi kita. Baiklah anak-anakku, Pak Guru kira cukup sekian. Apabila ada kesalahan datangnya dari Pak Guru pribadi, dan apabila ada ilmu yang bisa anak-anak ambil datangnya dari Allah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan.